Halo Hypesoner, balik lagi dengan Budi Hudiana bersama dengan OBTDR. bicara tentang handling, power style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Nah, kita itu kadang-kadang bicara sekarang itu kehidupan itu banyak seperti benang kusut tuh. Yes. Mulai dari kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari nih, Iya. ada kayak kabel-kabel komputer, Betul. kabel-kabel kelistrikan apa semua Iya. udah yang kayaknya Ada bulat kusut banget gitu ya. Dan ini sebenarnya ketika kita dari kecil kita udah dibiasakan untuk membereskan hal seperti ini gitu ya. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul, karena bukan cuma kehidupan sehari-hari, begitu juga di yang dunia persepeda motoran ini nih. Dunia per upgrade dan modifikasi ya. Iya, itu banyak banget yang seperti benang kusut sebenarnya. Betul. Banyak yang nggak tahu juga nih mengenai apa ya, salah kaprah kasarnya. Salah kaprah bener. Karena ya sebenarnya nggak salah juga. Tiap tahun Karena nggak tahu. Betul, nggak tahu harus ke arah mana dan tiap tahun keluar motor baru. Betul. Di mana pemilik toko, mekanik harus belajar lagi hal-hal yang baru nih. Gitu Betul. kan. Kita biar nggak pusing nih, dari PT Mitra Lestari kan kemarin juga sudah mengeluarkan solusinya nih. Yes, solusi dari mana sih kita nih mau upgrade sepeda motor biar hasilnya itu jelas. Jadi ada upgrade yang memang dirasakan menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Betul. Itu. Nah, untuk biar ngurai benang kusutnya dulu nih, pertama-tama kita itu harus menentukan dulu sebenarnya tujuan dari pengguna sepeda motor itu mau kemana. Ya. Untuk apakah harian, Betul. atau kalau misalnya kita nih kayak touring atau hobi, Ya. atau memang kita benar-benar mau main racing. Secara settingannya pasti berbeda dong. Beda dong. Nah. Motor juga didesainnya juga beda dari mungkin stangnya atau apanya namanya buat balap sama harian pasti berbeda. Betul, makanya dari kita itu juga udah membagi sebenarnya yang dulu disebut HPSM ya. Betul. Di mana? Handling, Nah, power, power, style, dan maintenance. maintenance. Kenapa harus handling dulu? Handling dulu buat saya, handling saya butuh nyaman dalam perjalanan saya. Suspensinya terutama saya pingin karena jalanan Indonesia tidak semuanya mulus. Kadangkala ada jalan-jalan yang bambi-bambi, jalan-jalan yang rusak. Itu butuh suspensi yang benar-benar menjaga badan saya sebagai seorang pengendara di atas motor ini nggak ikut-ikutan ngeredam. Wow, kacau. Remuk nih. Kuat berapa lama? Kita Betul, juga berpikir saya mau touring ini terus. Tadi Pak Yudo baru menyebutkan hanya suspensi dulu ya. Yes, suspensi. Nah, setelah itu ada apa lagi di handling? Handling ada sistem pengereman ya, Nah, pengereman kita pengereman. bikin bahasa gampangnya. Udah gitu ada wheel system juga. Iya, Wheel system betul. itu berarti yang menyangkutnya adalah roda ya. Roda, Termasuk bannya, juga ban. ya kan ukurannya, tipenya Betul. sesuai ya. Ada pelek juga, Iya, betul. ada jari-jari. Iya. Lalu kalau untuk motor non-matic ada juga sih Motor-motor rantai sport, dan rantai juga. sprocket ya. Iya. Setelah handling dibereskan, nah saat kita main ke bagian power. Nah. Apa aja nih power nih? Ada yang Ya. mungkin merasa cukup dengan power standarnya, tetapi kebanyakan banyak yang nggak puas dengan motornya yang tenaga terbatas. Maunya kita pingin nambah tapi tenaganya habis. Saya upgrade dari mulai kiriannya, ya puli-pulinya. Kenapa? Motor matic butuh akselerasi yang bagus dan enak kiriannya. Saya bermain engine. Engine system. Ya, saya ganti blok piston, TDR, injektornya. Nah, itu akhirnya membuat motor saya jadi enak banget. Ya, nyaman tenaganya saat saya mau nyalip ya, keadaan yang nyalip dengan tenaga yang pres-presan saya takut. Dengan tenaga yang kurang ya, saya bilang. Tapi dengan saat motor saya horsepower-nya udah naik, apalagi saat perjalanan kita di belakang truk yang nanjak yang apa, itu butuh tenaga yang gede. Gas langsung ber. Dan kita pun lebih pede. Pede. Ya. Jangan lupa bagian elektrikalnya pun harus Yes, itu dengan betul. pengertian busi-businya. Iya. Ya. Jadi busi itu butuh pengapian yang sempurna. Betul. Ya, dari kondisi dingin, kondisi panas, dia bekerja dengan stabil sehingga pembakarannya jadi baik, otomatis idling enak, nyaman dan powernya nggak terganggu. Betul. Terjaga terus enak. Tadi kan udah CVT, Ya, betul. engine, lalu elektrikal, Ya. nah, masuk lagi ada transmission nih. Yes, transmission. Yang kalau di motor non-matic berarti masih ada yang gear ratio gitu semua ya? Yes, gear ratio di Matic ada, di motor non-Matic juga ada. Dan itu Iya. pengaruh juga ya? Pengaruh sebenarnya? juga, sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan rasio yang tidak tepat, itu akhirnya menjadi motor modifikasi kita lainnya jadi sia-sia. Saat you bermain rasio salah, power gede, rasio kegedean, otomatis motor bawah tengah aja dapat. Tapi atasnya habis-habisan. Peruntukan untuk apa dulu? Mungkin kalau untuk balap boleh rasio pendek saat trek-trek pendek, seperti sirkuit sentul yang
cutting itu pendek, butuh rasio yang lebih ringan. Tetapi saat kita gunakan harian, butuh motor yang rasionya bisa ngikuti maunya mesin, ya, dan rasio ini bisa memberikan performa, ya kan, tarikannya bawah tengah atas, otomatis butuh rasio yang lebih sedikit lebih berat daripada standar. Karena apa? Nggak apa-apa lebih berat karena mesinnya tenaganya udah gede. Dan sebenarnya kalau di bagian power yang terakhir itu adalah ada induction ya, sistem pernafasan ya, dengan exhaust system. Nah, berarti pernafasan juga kalau di motor matic yang biasa dirubah adalah itu ya. Ada TB-nya. TB-nya kita ada pembesaran TB sesuai saat volumenya lebih gede, in-out-nya lebih gede, kita TB, funnel air juga lebih gede. Otomatis karena butuh udara lebih cukup. Sekarang yang masih polemik nih sebenarnya adalah knalpot. Knalpot, oke. Nah, banyak yang kasarnya di beberapa kota di Indonesia khususnya itu kan penggunaan knalpot racing itu dilarang. Nah, gimana nih dengan upgrade yang sebenarnya udah kita lakuin tapi dengan knalpot standar? Betul. Tentunya dengan aturan yang sudah dibuat pemerintah, kita menggunakan masih dengan knalpot standar. Saya bilang itu bisa dipakai, ya kan? Knalpot ini nggak masalah untuk upgrade kita menggunakan knalpot standar. Tapi kalau teman-teman ingin, ya kan, menggunakan knalpot di luar standar, itu pilihan pribadi. Betul. Ya kan, saya bilang lebih enak nggak? Pasti itu lebih enak karena lebih loss. Tetapi jangan salah juga, yang terlalu loss tenaganya juga habis. Ya, ngempos ini. Ngempos. Jadi sesuaikan dengan hitungan yang pas saat motor kita sudah upgrade semuanya. Knalpot pun harus disesuaikan, nggak asal pasang, ya kan, standar nggak ada masalah, udah teruji deh, kan nggak semua orang mau knalpot yang bersih. Iya, ada yang saya mau yang silent aja om, tapi tenaganya enak, udah TDR itu pilihannya. Nah, setelah itu adalah style. Ya, kembali ini ke selera ya, bahwa style itu juga bisa. Ada yang stylenya sampai ekstrim banget, sampai rubah bodinya, wah sampai besar-besar. Ada juga yang sampai rubah sing arem, tapi kembali style itu udah kembali selera. Sudah kayak kita gaya pakai baju, ya kan? Gaya pakai celana itu. Betul. Ada yang senang berwarna-warni, ada yang senang kalem, ya kembali itu style selera. Nah, setelah style baru terakhir adalah jangan lupa maintenance, perawatan itu. Nah, ini yang kadang-kadang yang masih ada orang yang salah nih. Motor udah bore up, perawatannya biasa aja kayak yang itu lalu. Memang perawatannya tidak berubah banyak ya, tapi seperti penggantian oli jadi lebih cepat. Tetap, iya. Jadi kita penggantian oli saat motor udah upgrade itu kita harus perhatikan. Ya, jadi jangan menggunakan oli yang nggak jelas. Sorry ya, banyak kejadian yang rusak itu nggak usah di motor yang sudah upgrade, motor standar juga rusak. Banyak orang yang penting lebih cepat, 1000 kilo ganti, 1000 kilo gunakan oli yang nggak jelas. Karena apa saya bilang? Dengan menggunakan oli yang tidak berkualitas. Oli itu kan menjaga gesekan, ya, antar logam di dalam dia melapisi. Ya, butuh oli yang memang benar-benar bekerja, bukan tentang hanya oli yang diganti cepat, 1000 cepat. Pada akhirnya umurnya jadi pendek. Berbeda dengan oli berkualitas yang menjaga. Ya. Nggak beda jauh sih. Kalau untuk di S-Max bisa 2000, 2500. Kalau di N-Max yang sudah upgrade kita sarankan 1000 sampai 1500. Kembali itu perawatan yang membuat motor kita jadi umurnya lebih panjang dan nyaman terus. Jadi maintenance pun walaupun ditaruh di bagian akhir, tapi itu merupakan bagian terpenting ya. Jadi jangan sampai motor udah nyaman, pakai berapa lama, maintenance-nya diurus. Iya betul. Ada juga yang lucu, orang apa? Ganti oli aja rajin, ya kan? Dipikir hanya dengan ganti oli semuanya nggak perlu dirawat. Motor matic ada bagian kiri, ada puli, Versivity, bel itu juga mempunyai umur pakai. Otomatis kalau nggak dirawat, kotorannya kan di dalam, membuat slip, panas berlebih, akhirnya motor jadi nggak nyaman. Perawatan motor bukan hanya tentang ganti oli aja, tetapi perawatan part-part yang lain yang berkaitan dengan motor itu sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya belinya kemana dan di mana? Ada juga sebenarnya sudah bekerja sama dengan toko-toko di daerah masing-masing. Jaringan One Team Network sebutnya. Betul, One Team Network. Ya, jadi Hypesoner bisa cek tuh One Team Network di daerah Hypesoner untuk mendapatkan kepastian mengenai produk ya. Dan kasih dari garansinya, dari keasliannya, semuanya. Dan kita juga sekarang lagi membentuk beberapa HP set ya. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Bali, dan ada di Lombok, dan mungkin ada di kota-kota berikutnya. Doakan saja. Betul. Berarti setelah kita melewati tahap-tahap tadi, nah diharapkan para Hypesoner nih yang nonton kita apa semua
mereka mendapatkan kepuasan high performance experience juga ya. Betul. Seperti ketika kita touring-touring ini nih. Iya. Sebenarnya nih, Om Yudo, ada sedikit yang menjadi masalah sebenarnya. Ternyata memang ada Hypesonar kita ini nih, atau penonton HPC TV setia nih, yang memang mungkin baru belajar ke dunia motor. Ya. Nah, jadi kita mau buat ini nih, episode yang menjelaskan mengenai motor secara lebih rinci. Yes. Tadi kan kita udah gambarkan secara garis besar nih, yang handling, power, start, maintenance. Ya. Kita punya rencana gimana kalau kita jelaskan nanti secara detail dan kita bagi per episode nih. Boleh. Ya, jadi biasa video HPC itu terbit tiap hari Jumat. Setiap hari Rabu minggu pertama, kita akan buat episode ini. Jadi kita jelaskan secara detail ya, benar-benar fungsi dari masing-masing produk nih. Ya. Ya, kalau nanti Hypesonar punya pertanyaan juga jadi bisa nanti tinggal ketik nimbrung bareng. Nah, jadi nanti kita bisa bahas di yang episode berikutnya. Iya, dan Hypesonar juga bisa memberikan masukan kepada kita tentang apa mungkin yang belum kita bahas. Betul. Untuk kita bikinkan video yang memang bisa menambah sesuatu yang baru atau wawasan baru tentang dunia otomotif. Betul, karena kita di sini tujuannya bukan untuk mengajarkan ya. Ya, kita ngobrol bareng, belajar bareng. Betul, kita belajar bareng, kita juga terima masukan dari Hypesonar, kita terima juga bisa apa yang mau dibahas dan kita bisa sharing-sharing nanti di sini. Betul. Gitu. Itu tujuannya. Ya. Nah, kalau sekarang Hypesonar nih yang penasaran sama produk-produk kita nih, bisa cek di mana Om Yudo? www.oneteamstore.com. Kalau mau beli bisa di Tokopedia ada, di Shopee ada, tokonya namanya Mitra 2000. Bukan mitra-mitra yang lain ya, Mitra 2000. Atau teman-teman mungkin bisa nanya, pingin WA atau apa, nanya konsultasi bisa ke 0813 1970 2000. Nah, kalau Hypesonar mau langsung beli juga Hypesonar bisa kunjungi tadi ya One Team Network di daerah Hypesonar. Ya, di jaringan toko-toko kesayangannya. Betul. Mungkin kalau sana belum ada, bisa infokan ke kita. Toko apa sih yang di sana daerah kamu, nanti kita bisa hubungin. Kita jalin hubungan. Oke? Oke, sip. Nah. Oke, gitu aja Hypesonar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Oke? Gas. Ciao.